lagi bersama saya Adelin Virgi Pertiwi di Liputan Semansara. Pemirsa, kita sudah mendengar ada kurikulum baru yang diterapkan di Indonesia, yaitu Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pengembangan budi pekerti, olah cipta, olah karya, olah karsa, dan olahraga yang dipadukan menjadi satu kesatuan dalam Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini sudah mulai dilaksanakan dari tahun lalu. Sudah banyak sekolah yang mulai melaksanakannya. SMA Negeri 1 Harau mulai melaksanakan Kurikulum Merdeka pada tahun ini, 2022-2023. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Tujuan Merdeka Belajar ini adalah untuk menciptakan ruang inovasi yang lebih luas kepada segenap eksponen dan elemen pendidikan yang ada di Indonesia demi mewujudkan perbaikan mutu pendidikan secara menyeluruh. Merdeka Belajar berfokus pada asas kemerdekaan dalam menerapkan materi yang esensial dan fleksibel sesuai dengan minat, kebutuhan, dan karakteristik dari peserta didik. Ki Hajar Dewantara melarang adanya paksaan kepada anak karena akan mematikan jiwa kemerdekaan dan kreativitasnya. Ki Hajar Dewantara juga menambahkan untuk memperoleh pengetahuan harus memulai pembelajaran dari dirinya sendiri. Implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Jadi untuk itu kita latih guru-guru kita agar belajar itu menyenangkan sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara. SMA Negeri 1 Harau atau yang disingkat dengan Semansara merupakan salah satu sekolah penggerak di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat yang melaksanakan sistem Merdeka Belajar atau yang lebih dikenal dengan Kurikulum Merdeka. Semansara berupaya melaksanakan pendidikan yang menyenangkan untuk para siswanya dengan membangun sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dibangun oleh Semansara antara lain kelas terbuka yang ada di taman, sehingga para siswa merasakan sensasi belajar yang lebih bervariasi daripada sebelumnya. Dan ada 4 rumah pohon yang terdapat meja dan buku-buku untuk menunjang kegiatan siswa dalam belajar. Ciri khas Merdeka Belajar ini, pembelajaran lebih berfokus dalam pemerolehan pengetahuan melalui praktikum atau percobaan. Dengan istilah learn by doing. Jadi, siswa tidak hanya menghafal suatu konsep pembelajaran, tetapi ikut terlibat untuk mengamati suatu fenomena tentang suatu konsep. Dalam kurikulum Merdeka ini, mata pelajaran kokurikuler berbentuk proyek. Di Semansara kita melaksanakan 3 tema proyek, yaitu suara demokrasi, kearifan lokal, dan kewirausahaan. 3 tema proyek ini merupakan pengembangan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disingkat dengan P5. Sasaran P5 adalah menanamkan karakter pada pribadi peserta didik berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan melaksanakan kurikulum Merdeka, proses pembelajaran akan lebih maksimal karena peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan memperkuat kompetensinya. Guru pun bisa lebih leluasa memilih metode dan perangkat ajar. Para siswa dapat mengembangkan kreativitas melalui teknologi, seperti menggunakan aplikasi Canva di smartphone siswa. Sehingga siswa tidak hanya meningkatkan kompetensi di bidang intrakurikuler, tetapi juga dapat mengembangkan kompetensinya di bidang informasi teknologi atau yang disebut dengan IT. Untuk melaksanakan 3 tema proyek ini, guru dan peserta didik melaksanakan sesuai tema, seperti tema suara demokrasi. Peserta didik belajar untuk memberikan suara pada pemilihan ketua OSIS. Pada kearifan lokal, peserta didik mempelajari alua pesambahan Minangkabau, yaitu alua makan dan minum serta alua Manapia Bandua. Pada tema kewirausahaan, peserta didik dituntut untuk membuat makanan tradisional yaitu glamai dengan rasa bervariasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Demikianlah berita terkini dari Semansara. Saya Adelin, pamit undur diri dan sampai jumpa di Liputan Semansara berikutnya.